Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dibahagiakan Kristus. Firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita renungkan bersama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumutan lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawa aku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Judul dari renungan pagi ini pengakuan dan pengharapan. Bernapas adalah pekerjaan yang mudah dilakukan, bahkan mulai kita lahir sekalipun sudah tahu bagaimana bernapas. Demikianlah dengan berdoa. Mulai dari kecil, kita sudah diajari berdoa. Di rumah, di sekolah minggu. Namun, Indonesia dengan pertambahan tahun dan umur, kebiasaan berdoa semakin terkikis. Bahkan, kita ingat Tuhan ketika ada pergumulan dalam kehidupan. Bukankah padahal nafas orang percaya adalah doa yang selayaknya senantiasa kita lakukan? Firman Tuhan hari ini ingin mengatakan yang pertama, mengucap syukur. Nabi Yunus memulai doanya ketika di dalam perut ikan. Dia bersyukur akan kebaikan Tuhan. Terlebih Tuhan dengar setiap seruannya ketika dia susah dan menderita. Demikian kita, sadarkah kita begitu banyak doa atau seruan kita kepada Tuhan telah didengarkan oleh Tuhan. Bahkan lebih luar biasanya lagi, begitu banyak hal yang tidak kita minta sekalipun, Tuhan berikan. Bukankah ini adalah hal yang harus kita syukurkan? Yang kedua, pengakuan doa dan kuasa Tuhan. Masih dalam doa Yunus, dia mengaku atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Termasuk ketika seperti renungan kemarin pagi, dia berusaha lari dari perintah Tuhan, dan dia dihukum selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Demikian kita Bapak Ibu. Sebagai manusia yang lemah, kita tak luput dari dosa. Begitu banyak pelanggaran yang kita perbuat, bahkan membuat Tuhan yang Maha Pengasih itu merasa sedih atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Bahkan yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga, mintalah dengan iman. Yunus menyadari kuasa Tuhan tak terkalahkan oleh apapun di dunia ini. Dan dia benar-benar meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan menyelamatkannya. Bahkan dia membuat nazar yang harus dia lakukan. Dia persembahkan hidupnya, melakukan tugas kenabiannya. Bagaimana dengan kita? Sungguh kita sadari kita adalah makhluk yang lemah dan tak mampu tanpa Tuhan. Yunus percayakan kuasa Tuhan. Kita juga pasti percayakan kuasa Tuhan. Maka mintalah, serukanlah. Dia pasti mendengar setiap doa-doamu. Berjanjilah untuk menjauhkan diri dari dosa. Lihatlah Yunus, akhirnya diselamatkan dan dimuntahkan oleh ikan itu. Lihatlah diri kita. Begitu banyaknya pergumulan dunia ini. Begitu banyaknya tantangan. Begitu banyaknya cobaan. Wabah virus yang mendunia sampai saat ini. Ingat juga orang tuamu. Ingat juga anak-anakmu. Ingat suamimu atau istrimu. Ingat keluargamu.
Ingat lingkunganmu, ingat bangsa ini, ingat dunia ini. Serukanlah seluruh pergumulanmu dalam hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan. Lakukan kebaikan dalam hidupmu sebagai bagian dari Nazarmu. Amin.